Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim proyek web aplikasi Apotek Antares dengan nama tim Yugan, yaitu ada Hamzah Al-Atsari sebagai front end, lalu Muhammad Fauzan Taufikur Rahman sebagai back end, dan saya sendiri atau Nafal Mutahari sebagai front end. Latar belakang, dalam era digital yang terus berkembang, kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang cepat, praktis, dan dapat diakses secara daring semakin meningkat. Salah satu layanan yang mendesak untuk dimodernisasi adalah sistem operasional apotek, terutama dalam hal pesanan obat, pengelolaan stok, dan layanan pelanggan. Selama ini banyak apotek masih menggunakan sistem manual dan mencatat transaksi, memesan obat, serta melayani pelanggan secara langsung di tempat. Berdasarkan studi kebutuhan pengguna serta pengalaman lapangan yang kami temui, berikut beberapa permasalahan utama yang dihadapi oleh pelanggan maupun pengelola apotek. 1. Pelanggan kesulitan dalam mengetahui ketersediaan obat secara real-time tanpa harus datang langsung ke apotek. 2. Proses transaksi yang lambat karena masih mengandalkan pencatatan manual dan sistem yang belum terintegrasi. 3. Tidak adanya layanan pemesanan dan pengantaran obat secara daring. 4. Risiko kesalahan dalam pengelolaan stok yang berdampak pada keterlambatan layanan. Untuk menjawab tantangan tersebut, kami mengusulkan pengembangan web aplikasi Apotek Antares sebagai sistem digital yang memungkinkan pelanggan untuk memesan obat secara online, mengakses informasi lengkap terkait obat, serta memanfaatkan layanan pengantaran ke rumah. Dari sisi apotek, sistem ini membantu pengelola stok secara real-time, mempercepat proses transaksi, dan meminimalisir risiko kesalahan inventaris. Untuk memperkuat alasan mengapa proyek ini layak dikembangkan, berikut kami sajikan analisis SWOT dari sistem aplikasi web aplikasi Antares. Kekuatan: menyediakan layanan pemesanan obat yang cepat, mudah, dan aman melalui platform web. Fitur pengingat konsumen obat untuk membantu pengguna mengatur jadwal kesehatan mereka. Tersedia informasi lengkap mengenai obat seperti dosis, efek samping, dan penggunaan. Pengantaran obat ke rumah yang memudahkan dan menghemat waktu pelanggan, serta kompatibel untuk digunakan di berbagai perangkat desktop dan mobile browser tanpa perlu instalasi aplikasi. Kelemahannya membutuhkan koneksi internet yang stabil sehingga kurang optimal di daerah dengan jaringan terbatas. Ketergantungan pada sistem logistik yang bisa menjadi hambatan jika terjadi gangguan pengiriman. Potensi kendala teknis pada sistem web seperti bug ataupun error dapat mempengaruhi kenyamanan pengguna, serta kesulitan memastikan semua transaksi obat sesuai resep dokter yang dapat menimbulkan risiko kesehatan. Peluang bermitra dengan jaringan apotek lokal untuk memperluas cakupan layanan. Tren digitalisasi di sektor kesehatan membuka peluang untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Potensi kolaborasi dengan asuransi kesehatan untuk menyediakan paket layanan farmasi terintegrasi, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan layanan kesehatan berbasis digital. Dan terakhir ada ancaman terhadap keamanan data pengguna yang dapat mempengaruhi kepercayaan pelanggan. Persaingan dengan platform serupa yang sudah lebih dulu menawarkan layanan farmasi online, perubahan regulasi pemerintah terkait distribusi dan penjualan obat secara daring, serta potensi kesalahan pengelolaan obat yang dapat menurunkan kepuasan dan loyalitas konsumen. Dengan mempertimbangkan analisis SWOT tersebut, kami yakin bahwa pengembangan web aplikasi Apotek Antares merupakan langkah strategis dalam menjawab kebutuhan layanan farmasi yang modern, efisien, dan terjangkau. B. Tujuan proyek: pengelola proyek secara real time. B. Tujuan proyek: pengelolaan stok real time, memantau dan memperbarui ketersediaan obat secara otomatis, mempengaruhi kesehatan inventaris, transaksi cepat dengan POS atau point of sale berbasis web, serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Ruang lingkupnya, web aplikasi ini akan mendukung kebutuhan dari berbagai ruang lingkup, mencakup fitur utama seperti sign up dan login, serta profil pengguna. Manajemen obat: staf atau admin dapat menambahkan, mengubah, dan menghapus data obat. Pelanggan dapat melihat detail obat, pemesanan dan detail pemesanan, pembayaran, riwayat transaksi dan ulasan, penyimpanan obat, laporan stok, dan pembelian distributor. Yang terakhir ada notifikasi dan status. Pengguna: pelanggan apotek, individu yang memesan obat secara online untuk keperluan pribadi. Admin atau staff, yaitu petugas internal yang mengelola sistem apotek dan bertanggung jawab atas pengelolaan obat
serta menangani stok dan pembelian dari distributor. Distributor adalah pihak ketiga yang menyediakan obat yang bekerjasama dengan apotek dalam suplai barang. Platform aplikasi berbasis web yang dapat diakses melalui browser seperti Chrome, Firefox, dan lain-lain pada perangkat desktop, laptop, maupun mobile. Batasan aplikasinya hanya menyediakan pelayanan untuk wilayah tertentu sesuai cakupan pengantaran. Koneksi internet yang diperlukan untuk seluruh fungsi aplikasi, tidak mendukung metode offline. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya, yaitu yang keempat ada kebutuhan fungsional. Yang pertama, pada manajemen pengguna, sistem harus memungkinkan pengguna untuk melakukan registrasi berdasarkan peran, seperti pelanggan, admin, staf, dan distributor. Yang kedua, sistem harus menyediakan fitur login dan logout untuk seluruh jenis pengguna. Yang ketiga, sistem harus mengelola data profil pengguna termasuk nama, email, alamat, dan nomor telepon. Selanjutnya terdapat manajemen obat. Admin dapat menambahkan, mengedit, dan menghapus data obat. Pelanggan dapat melihat daftar dan detail obat termasuk deskripsi, dosis, harga satuan, harga grosir, dan stok. Yang ketiga, terdapat pemesanan obat. Pelanggan dapat membuat pesanan obat secara daring. Yang kedua, sistem mencatat detail pesanan berdasarkan item obat yang dipilih. Yang ketiga, sistem harus menghitung total harga pesanan secara otomatis. Yang keempat, yaitu pembayaran. Pelanggan dapat memilih metode pembayaran, misalnya transfer bank atau e-wallet. Yang kedua, sistem mencatat status pembayaran dan tanggal pembayaran. Selanjutnya ada pengiriman. Sistem memungkinkan admin atau staf mencatat informasi pengiriman obat, alamat, status, tanggal kirim, dan tanggal sampai. Pelanggan dapat melacak status pengiriman. Yang keenam ada laporan stok. Staf apotek dapat membuat laporan stok harian berdasarkan data obat. Laporan mencakup keterangan dan tanggal laporan. Yang ketujuh, pembelian dari distributor. Staf apotek mencatat data pembelian obat dari distributor. Sistem mencatat informasi jumlah, harga total, tanggal beli, dan status pembelian. Ulasan dan rating. Pelanggan dapat memberikan ulasan dan rating terhadap obat yang telah dibeli. Ulasan mencakup komentar, nilai rating, dan tanggal ulasan. Selanjutnya ada kebutuhan non-fungsional. Yang pertama, ketersediaan atau availability. Sistem harus tersedia 24 jam dalam 1 minggu untuk pelanggan dan admin. Yang kedua, keamanan. Sistem harus menggunakan autentikasi dan enkripsi password untuk semua pengguna. Data pengguna dan transaksi harus disimpan dengan aman. Yang ketiga, ada skalabilitas. Sistem dirancang agar dapat menangani peningkatan jumlah pengguna dan transaksi tanpa penurunan performa. Yang keempat, ada kompatibilitas. Web aplikasi harus dapat diakses melalui berbagai browser populer seperti Chrome, Firefox, Edge, dan Safari. Yang kelima, kemudahan pengguna atau usability. Antar muka pengguna harus mudah digunakan oleh pengguna dari berbagai latar belakang teknis. Selanjutnya yaitu rancangan sistem. Yang pertama ada use case diagram. Di sini terdapat 4 aktor. Yang pertama ada pelanggan. Pelanggan dapat melakukan registrasi akun, di mana akun tersebut dapat dikelola oleh admin. Yang selanjutnya, pelanggan dapat melakukan login. Setelah login dapat melihat informasi obat, di mana obat ini akan dikelola oleh admin dan juga staf. Yang selanjutnya, pelanggan dapat melakukan pemesanan obat. Setelah pemesan obat dapat melakukan pembayaran obat, di mana saat pembayaran obat ini dikelola oleh admin, dan setelah dikelola oleh admin pembayarannya, admin dapat memproses pesanan. Selanjutnya ada interaksi antara aktor distributor dengan staf, di mana kedua aktor ini dapat mengelola pembelian dari distributor. Selanjutnya ada activity diagram. Yang pertama ada activity pelanggan, yaitu pelanggan login. Setelah login, sistem langsung menampilkan daftar obat. Setelah ditampilkan, pelanggan dapat memilih obat. Setelah memilih dapat masukkan jumlah obat. Selanjutnya dapat memilih checkout. Setelah dipilih checkout, sistem dapat menampilkan metode bayarnya. Di sini pelanggan memilih metode bayar. Setelah dipilih metode bayarnya, pelanggan melakukan bayar obat. Sistem menampilkan konfirmasi pembayaran. Jika
masih dirasa pelanggan masih kurang dalam pesanan dapat membatalkan, dia nanti akan kembali ke halaman sebelumnya. Tapi jika dikonfirmasi pembayarannya oleh sistem, maka pesanan dibuat dan pelanggan mendapatkan ringkasan pesanan. Selanjutnya ada activity admin, di mana admin ini dapat login. Setelah login, sistem melakukan verifikasi. Setelah terverifikasi, maka admin dapat memilih berbagai fitur admin seperti kelola stok obat, kelola pesanan, kelola pengiriman, kelola pembayaran, dan kelola pengguna. Setiap fitur ini admin dapat memilih salah satu fitur. Setelah dipilih, sistem maka akan mengupdate action dari fitur yang telah dipilih admin. Setelah dipilih, maka sistem akan menyimpan informasi apa saja yang telah digunakan atau informasi update tadi dari fitur-fitur yang dipilih oleh admin. Setelah itu sistem menampilkan informasi update, lalu kembali ke admin. Admin jika ingin memilih fitur lainnya atau ingin melakukan aktivitas lainnya dapat memilih fitur yang lain. Jika tidak, maka aktivitas selesai. Selanjutnya terdapat rancangan basis data. Rancangan ini dirancang untuk mempertimbangkan aspek efisiensi, akuratan, dan kemudahan dalam pengelolaan data sehingga dapat mendukung kinerja sistem secara keseluruhan secara lebih optimal. Selain itu, rancangan ini juga diarahkan untuk memastikan bahwa setiap proses dalam sistem berjalan secara terintegrasi, minim kesalahan, serta mudah diakses dan dipelihara oleh pengguna maupun administrator di berbagai kondisi operasional. Di sini mungkin secara garis besar ini adalah rancangan basis data yang nanti rencananya akan digunakan dalam pengembangan web aplikasi. Seperti terdapat user, staff, admin, distributor. Di sini terdapat pembelian, terdapat laporan stok, terdapat pesanan, pembayaran, detail pesanan, obat, dan ulasan. Mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya mengenai tampilan-tampilan web aplikasi yang telah dikerjakan hingga sekarang. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang front end dari aplikasi Apotek Antares. Yang pertama, di sini memiliki header home, produk, shop, login, dan register. Yang pertama kita ke home terlebih dahulu. Di home sini terdapat header dan juga footer yang ada isinya kategori produk. Sini bisa dipencet untuk obat resep, maka akan bergeser ke daftar produk yang ada di dalamnya. Kemudian di sini ada fitur cari produk. User dapat mencari produk yang diinginkan di sini dengan namanya. Setelah itu bergeser ke keranjang belanja. Di sini nanti rencananya tempat di mana list belanjaan sebelum di check out berada. Selanjutnya di sini ada login. Ini login untuk seluruh user. Dan ini daftar akun untuk seluruh user juga. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang codingan yang dipakai untuk backend. Di sini saya menggunakan Node.js, menggunakan Express juga. Jadi di sini API-nya berbasis dengan JSON. Ketika kita melakukan request, maka nanti API tersebut akan melakukan return yang berupa teks JSON. Mungkin saya belum bisa melihatkan API-nya karena harus menghidupkan PC yang di rumah, karena server kali ini berbasisnya masih lokal, belum di-online-kan. Di sini juga ada konfigurasi MySQL yang digunakan, host, user, password, database, menunggu connection-nya juga true, connection limit 10. Kemudian sebentar.
Kemudian ada .environment. .environment ini digunakan untuk menampung CORS atau mungkin whitelist IP yang dapat melakukan akses ke API tersebut, karena tidak semua user dapat mengakses API tersebut. Kemudian mari kita berpindah ke routes. Di routes ada authentication pertama, yaitu ada page untuk register. Di sini saya langsung melakukan execute pencarian email, apakah email tersebut sudah ada atau belum. Jika belum, maka akan melakukan registrasi berhasil dengan melakukan insert ke user tersebut. Kemudian ada login. Ketika login juga harus mencari email terlebih dahulu, apakah email tersebut ada, sudah terregister di SAM atau belum. Di sini ada exception message. Di JSON ini selalu akan ada success message dan value dari hasil getternya tersebut. Selanjutnya ada di obat. Di obat juga sama seperti autentikasi, menggunakan express juga dan direct query. Ini untuk mengambil seluruh obat, untuk menampilkan seluruh obat. Yang di sini untuk mengambil obat berdasarkan ID. Async save digunakan untuk menyimpan obat. Update digunakan untuk admin melakukan update dari obat yang ditargetkan menggunakan ID tertentu. Sini juga static async delete, dapat melakukan delete from obat ID. Tapi mungkin ini nanti akan diupdate lebih advance lagi karena query delete-nya tidak ada deteksi sama sekali. Jadi semua orang yang mengakses query delete ini bisa directly menghapus data tersebut. Mungkin akan diupdate menggunakan session. Kemudian ini dashboardnya untuk mengambil seluruh obat. Ini mendapatkan obat berdasarkan ID. Ini sama, mengambil obat. Ini juga berdasarkan ID, menghapus obatnya. Router delete menghapus obat berdasarkan ID. Selanjutnya sudah, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan dari backend dan tampilan awal dari aplikasi ini. Apabila kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.